3, 2, 1. Kita mulai. Maju. Aji Tikiro, Aji Kumulokiro. Untuk para sedulur jamaah yang ada di sini maupun yang tidak ada di sini, sudah menjadi kelaziman di dalam kalangan jamaah Bapak Imam untuk membiasakan istilah-istilah khusus secara internal jamaah. Ada beberapa istilah yang telah menjadi ciri khas pengikut Bapak Imam Islam jamaah, di antaranya amal soleh, karena Allah, dan aji jikiro. Yang akan kita bahas pada konten kali ini adalah istilah aji jikiro. Yang jelas, aji jikiro ini adalah istilah yang lazim terdengar di kalangan pengikut Islam jamaah yang berada di bawah naungan Ormas Islam, Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau LDII. Sebenarnya aji jikiro ini berasal dari ungkapan yang berbunyi Alhamdulillah, jazakallahu khairan. Namun, karena diucapkan secara terburu-buru dan asal-asalan, sehingga terdengar aji jikiro atau aji kumulokiro. Ungkapan jazakallahu khair sesungguhnya adalah ungkapan doa yang berbahasa Arab yang apabila diartikan dalam bahasa Indonesia bermakna semoga Allah membalas kalian dengan kebaikan. Ungkapan yang mengandung doa ini kemudian dijadikan sebagai ucapan terima kasih dari seseorang muslim kepada saudaranya yang telah memberikan sebuah kebaikan kepadanya. Seluruh kaum muslimin menyepakati hal ini bahwa ucapan jazakumullah digunakan oleh umat Rasulullah SAW sebagai ekspresi untuk menunjukkan rasa syukur atau ungkapan terima kasih kepada saudaranya yang diwujudkan dalam bentuk doa kepada Allah yang bermakna semoga Allah memberikan balasan kebaikan yang lebih kepada saudaranya yang telah melakukan kebaikan itu. Ungkapan jazakallah khair sama dengan ucapan syukron sebagaimana yang biasa diucapkan oleh orang Arab, atau sama dengan ucapan terima kasih yang lazim diucapkan oleh umumnya orang-orang Melayu. Namun ucapan jazakallah tentu memiliki keutamaan karena mengandung permohonan kepada Allah agar memberikan balasan yang lebih baik kepada orang-orang yang telah berbuat baik itu. Dan tentu saja tidak ada yang mampu memberikan balasan yang lebih baik selain Allah. Namun, ucapan jazakallahu khairan hanya akan berfungsi sebagai doa apabila diucapkan dengan baik dan benar. Diucapkan dengan baik artinya diucapkan dengan tulus dari hati yang terdalam, dan diucapkan dengan benar artinya sesuai dengan lafaznya, yakni jazakallahu khair apabila ditujukan kepada laki-laki, jazakillahu khair apabila ditujukan kepada perempuan, jazakumullahu khair apabila diucapkan kepada halayak atau orang banyak, dan jazahumullahu khair apabila ditujukan kepada orang-orang yang sedang tidak berada di tempat. Namun, apabila diucapkan dengan salah dan keliru, maka tentu saja ucapan itu tidak mendatangkan faedah sedikit pun, sebagaimana yang dilakukan oleh pengikut Islam jamaah yang mengaku paling memurnikan Al-Quran hadis secara berjamaah. Ini bukan untuk mencari-cari kejelekan, akan tetapi ini merupakan hasil pengamatan langsung ketika bertugas sebagai mubalik di kalangan kelompok yang berada di bawah naungan Lembaga Dakwah Islam Indonesia itu. Sering sekali melakukan teguran-teguran, meluruskan kesalahan yang terjadi. Namun, karena sudah menjadi kebiasaan, sudah menjadi kelaziman, maka ucapan itu menjadi umum diucapkan dan dianggap biasa-biasa saja. Seharusnya lembaganya melakukan upaya perbaikan, bukan malah membiarkan kesalahan itu terus berlangsung. Bayangkan,
seseorang mengucapkan AJJ Kero atau Aje Kumlo Kero kepada Anda, lalu Anda sebagai pengikut Islam Jamaah menjawabnya dengan ucapan amin, sebagaimana yang dimangkulkan. Pertanyaannya, apanya yang diaminkan? Sementara ucapan AJJ Kero itu tidak mengandung doa sama sekali, bahkan tidak mengandung makna kebaikan sedikit pun. Andai pun ada maknanya, itu tetap salah karena tidak sesuai dengan tuntunannya. Pengucapan jazakallahu khairan ini dijelaskan dalam sebuah hadis yang diceritakan Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang berbuat baik kepadanya dan dia berkata jazakallahu khairan, yang artinya semoga Allah membalasmu dengan kebaikan, maka dia telah melakukan yang terbaik dari pujian. Hadis riwayat Tirmizi 2035. Dalam hadis lain, Rasulullah bersabda, jika seseorang mencari perlindungan dengan nama Allah, maka berilah dia perlindungan. Jika ada yang memohon di dalam nama Allah, berikanlah dia sesuatu. Jika ada yang memberimu undangan, terimalah. Dan jika ada yang berbuat baik kepadamu, balaslah. Tetapi jika engkau tidak mampu melakukannya, maka berdoalah untuknya sampai kamu merasa telah memberikan kompensasi kepadanya. Hadis riwayat Abu Daud, nomor hadis 1672. Kompensasi artinya segala bentuk pemberian, baik berupa benda maupun non-benda, yang diberikan kepada seseorang sebagai imbalan untuk kebaikan yang telah dilakukannya. Termasuk ungkapan doa jazakallahu khair adalah merupakan bentuk kompensasi yang kita berikan kepada seseorang yang telah memberikan sebuah kebaikan kepada kita. Yang namanya doa, maka dia harus diucapkan dengan baik dan benar, sebab salah dalam pengucapannya, maka maknanya menjadi lain, bahkan sangat boleh jadi maknanya menjadi hilang atau berubah menjadi doa kejelekan. Alangkah ironisnya, orang yang telah berbuat baik kepada kita, lalu kita membalasnya dengan doa kejelekan, lalu dia balas lagi dengan ucapan amin. Alangkah jahatnya kita bila itu terjadi. Dan itu terjadi karena kebodohan yang dibiarkan, bahkan dilestarikan secara turun-temurun ila yaumil qiyamah. Bahkan dijadikan penanda bahwa ketika seseorang telah mengucapkan jazakallahu khair dengan benar, maka dia dicurigai telah berbeda pemahaman, telah keluar dari keanggotaan kelompoknya. Apalagi kalau dibalas dengan ucapan yang lain selain amin, seperti wa iyyaka, wa iyyaki, wa iyyakum, maka dapat dipastikan orang itu telah berbeda pemahaman, karena berdasarkan mangkulan ucapan AJJ Kero harus dijawab dengan amin. Iya, memang benar, ucapan jazakallahu khair yang merupakan doa itu bisa juga dijawab dengan amin atau amin ya Rob apabila pengucapannya benar. Akan tetapi bila pengucapannya asal-asalan, bahkan salah dalam pengucapannya, maka apanya yang mau diaminkan? AJJ Kero atau Aje Kumlo Kero sama sekali bukan doa dan tidak memiliki makna kebaikan sedikit pun. Semoga kaum jokam bisa menyimak konten ini dan bisa membenahi kekeliruannya. Sekali lagi, ini bukan untuk mencari-cari kesalahan, akan tetapi untuk memperbaiki kesalahan yang telah berlangsung lama. Apabila kita menolak ditunjukkan kesalahan, tidak diterima diperbaiki kesalahan, maka apa gunanya agama diturunkan? Maka itu artinya Anda menolak amar ma'ruf nahi mungkar. Atau kalau yang membenarkan kesalahan harus menunggu orang yang 100% benar dan tidak memiliki kesalahan, maka dakwah tidak akan bisa berjalan, karena tidak ada seorang pun manusia yang luput dari kesalahan. Padahal Rasulullah SAW berpesan, sampaikanlah meski yang engkau ketahui baru satu ayat saja, selama yang satu yang engkau ketahui itu adalah kebenaran, maka sampaikanlah. Dan itulah yang Hairilanas TV sampaikan dalam konten ini. Moga-moga Allah paling barokah dan manfaat. Jazakumullahu khairan.